Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kitab takrib kita. Faslun, ini adalah satu fasal. Wa furudul wudu'i, dan seluruh fardunya wudu, sittatu asya'a, adalah 6 perkara. Berkaitan dengan istilah fardu wudu, berbeda dengan istilah salat yang menggunakan kata rukun. Jadi wudu menggunakan istilah fardu, tidak menggunakan istilah rukun, dan salat menggunakan istilah rukun, tidak menggunakan istilah fardu. Sudah kita bahas bersama pada sesi yang lalu. Jadi di kesempatan ini kita lanjutkan saja. Nah, fardu wudu yang 6 itu apa saja? Yang pertama, an-niyatu, adalah berniat. Nah, niat adalah bermaksud melaksanakan sesuatu, bermaksud untuk beramal, untuk berbuat, yang itu di dalam hati, yang waktunya adalah bersamaan dengan mengerjakannya. Itu yang dimaksud niat dalam istilah fikih madhab Syafi'i. Bermaksud mengerjakan sesuatu, bermaksud melakukan sesuatu, yang maksud itu adanya di dalam hati, yang itu maksud itu bersama-sama dengan melakukannya. Itu niat. Jadi di sini niat sebagai fardu wudu adalah bermaksud melaksanakan wudu, yang maksud itu ada di dalam hati pada saat bersamaan dengan melaksanakan wudunya. Yang disebut melaksanakan wudu di sini inda ghuslil wajhi, yaitu saat membasuh wajah. Nah, jadi hati-hati, niat itu dilakukan pada saat kita membasuh wajah, bukan pada saat membasuh kedua telapak tangan. Jadi kita sudah berniat wudu pada membasuh telapak tangan, tapi kemudian pada waktu membasuh wajah tidak berniat. Wajib niat itu pada saat membasuh wajah. Ini niat. Bagaimana, apakah niat itu harus dilafalkan ataukah tidak? Tidak, karena prinsip niat itu adalah maksud yang terkandung di dalam hati. Bagaimana dengan melafalkannya? Para ulama itu di mazhab Syafi'i terutama menyampaikan bahwa melafalkan niat itu sunat, bukan wajib, sunat. Untuk apa? Untuk membantu hati dalam berniat. Nah, berkaitan dengan melafalkan niat ini, para ulama yang menyatakannya sunnah mengkiaskannya kepada riwayat bahwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melafalkan niatnya pada saat melaksanakan ihram haji. Jadi karena baginda Nabi pada saat beribadah haji melafalkan niat ihramnya, maka para ulama menyampaikan bahwa kalau begitu pada ibadah-ibadah yang lain pun dipersilahkan untuk berniat, untuk melafalkan niatnya seperti baginda Nabi melafalkan niatnya pada saat melaksanakan ihram haji. Nah, hanya kemudian para ulama ada berbeda pendapat. Kalau di mazhab Syafi'i hukumnya sunat pada segala macam bentuk ibadah, melafalkannya, niat itu. Nah, kalau pada pendapat ulama-ulama yang lain ada yang mengatakan tidak sunat. Kondisinya seperti itu.
Ini fardu wudhu yang pertama. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Fardu wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Di sini ada istilah membasuh. Kita harus hati-hati karena dalam wudhu ada istilah membasuh, juga ada istilah mengusap. Ada ghuslu, ada mashu. Apa bedanya? Kalau ghuslu itu airnya harus mengalir, harus ngecor. Kalau mashu, mengusap, itu cukup tangan yang basah diletakkan kemudian digerakkan, tidak harus ada air yang mengalir, tidak ada harus air yang bocor. Wajah ini dibasuh, membasuh wajah, sehingga harus ada air yang ngocor di wajahnya. Tidak cukup tangan yang basah diletakkan di wajah kemudian digeser-geserkan, diusapkan, tidak cukup. Karena itu disebutnya mengusap, bukan membasuh. Jadi kalau membasuh itu airnya harus ada ngucur seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan wajah ini, batasan yang disebut wajah itu dari bagian atas adalah tempat tumbuhnya rambut. Hanya ukuran tumbuh rambutnya itu ukuran normalnya saja, kebiasaannya di mana tumbuhnya rambut, batas awal tumbuhnya rambut itu. Kok kenapa ada bahasa yang normal kebiasaannya saja? Kan dalam kehidupan kita menyaksikan ada orang-orang yang sudah tidak ada rambutnya gitu ya. Ya, yang sudah kemudian kepalanya botak gitu sampai atau botaknya banyak sampai mulai tumbuh rambutnya sudah di sebelah belakang. Nah, yang kondisinya seperti itu tidak usah karena wudhu itu batasan wajahnya adalah tempat tumbuhnya rambut di bagian atas, maka karena rambutnya sudah tumbuh di belakang dibasuh ke sebelah sini. Tidak usah, tidak usah, tapi cukup ke perkiraan apa batasan tumbuh rambut normal biasanya. Itu bagian atas. Kemudian bagian bawahnya ini ukuran tulang. Ukuran tulang ini ukuran aja, ukuran tulang dagu ini. Kalau kesininya ini sunnah. Kemudian dari sampingnya itu telinga. Ini ukuran telinga. Nah, jadi batasan areal dari telinga ke telinga, dari tempat tumbuh rambut sampai ke tulang dagu, ini adalah wajah yang semua bagiannya itu harus terkena air, terkena basuhan pada saat berwudu. Jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian wa ghuslul yadaini. Dan yang keempat, fardu wudu itu yang keempat, yang ketiga ya. Wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, beserta siku dua-duanya, beserta sikut dua-duanya. Jadi yang ketiga dari fardu wudhu itu adalah membasuh tangan. Hati-hati, istilahnya juga membasuh. Jadi airnya harus ngocor, airnya harus mengalir. Yang wajib dalam basuhan tangan itu adalah dari ujung jari sampai ke batas sikutnya ini. Sikutnya juga harus ikut basah. Jadi ini harus dibasuh semua. Bukan diusap, bukan hanya sekedar tangannya basah kemudian ditempel, digeserkan, bukan seperti itu, tapi harus ada air yang ngalir ngocor di tangan. Kalau lebih dari sikut bagaimana? Boleh-boleh saja, bahkan sunatnya sampai pertengahan lengan. Ini dalam membasuh wajah. Membasuh lengan gitu ya, membasuh tangan. Itu fardu yang ketiga. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Ini fardu wudu yang keempat. Mengusap sebagian kepala. Nah, ini kita bertemu dengan istilah mengusap. Kepala itu diusap.
Jadi bagian kepala itu cukup tangan dibasahi, ditempel ke kepala, kemudian tangannya digerakkan. Karena ini mengusap, bukan membasuh. Tidak harus airnya dikucur, diguyur gitu ke kepala sini. Tidak harus. Bahkan kalau sampai seperti itu, termasuk berlebihan dalam berwuduknya. Karena perintahnya pun adalah mengusap sebagian kepala. Nah, memang di antara umat Islam berkaitan dengan kepala ini ada perbedaan pendapat. Kalau mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang diusap itu cukup sebagian kepala. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, yang diusap itu harus seluruh kepala. Terus jadi mana yang benar? Dalilnya bagaimana? Nah, ini kita penting betul memahami bahwa semua ulama pada madhab-madhab fikih yang sah, madhab 4, madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semuanya berfatwa berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan dalil sunnah Rasul. Nah, ini. Semua punya dalil. Dan kadang-kadang dalilnya sama. Walaupun pendapatnya berbeda. Loh, kok seperti itu? Yang jadi masalah itu sebetulnya bukan dalilnya, tapi memahami dalilnya. Memahaminya berbeda, sehingga kemudian muncul pendapat atau fatwa yang berbeda. Seperti kalau di sini ditanyakan, kok kenapa madhab Syafi'i pendapatnya cukup mengusap sebagian kepala, sedangkan madhab Maliki mengusap seluruh kepala? Dalil pokoknya semua sama, yaitu surat Al-Ma'idah. Allah memerintahkan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Nah, bagaimana memahami kalimat usaplah kepala kalian ini antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki terjadi perbedaan. Madhab Syafi'i memahaminya cukup sebagian kepala, madhab Maliki memahaminya harus seluruh bagian dari kepala. Nah, selanjutnya kita membicarakan seluruh kepala dan sebagian kepala. Memangnya batasan kepala itu mana? Nah, batasan kepala yang dimaksud di sini adalah tempat tumbuhnya rambut yang normal. Jadi batasan kepala itu batasan tumbuh rambut di sini. Hati-hati, yang diusap itu kepalanya, bukan rambutnya. Kalau mengusap rambut, kita bisa saja kalau kita yang panjang, seperti saya ini agak panjang di sini, diusap aja yang ininya. Ini tidak jadi. Karena perintahnya mengusap kepala, mengusap di areal bagian tempat tumbuhnya rambut, bukan mengusap rambutnya. Ini penting berkaitan dengan fardu wudu yang keempat, yaitu mengusap sebagian kepala. Oke, selanjutnya baghoslur rijlaini dan membasuh kedua kaki. Fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Batasannya ilal ka'baini sampai beserta kedua mata kakinya. Nah, ini yang dimaksud dengan kaki sampai ke mata kaki itu bukan dari atas ya, tapi dari bawah, dari telapaknya sampai ke mata kaki, bukan dari mulai selangkangan sampai ke mata kaki, bukan, tapi dari telapaknya sampai ke mata kaki. Mata kakinya harus ikut basah. Ini yang wajibnya. Yang sunatnya sampai pertengahan betis. Nah, kembali hati-hati bahwa dalam urusan kaki ini juga goslu, yaitu membasuh. Sehingga harus ngocor airnya, harus ngalir. Selanjutnya watartibu, dan yang keenam dari fardu wudu itu watartibu dan tertib. Alama dzakarnahu, sebagaimana yang kami telah sebutkan. Maksudnya apa? Yaitu tertib urutannya harus tetap
sesuai sebagaimana urutannya, tidak boleh diubah-ubah. Jadi membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Nah ini urutannya. Tidak boleh kita membasuh kepala, membasuh kaki, membasuh tangan, mengusap kepala misalkan. Tidak boleh diubah atau sekarang mau wudhu itu mengusap kepala dulu, kemudian membasuh tangan, kemudian basuh kaki, baru basuh kepala misalkan. Nah, itu tidak boleh. Kita harus berwudhu dengan urutannya yang benar. Kenapa seperti ini? Yang pertama, para ulama simpulkan dari rangkaian kalimat di surat Al-Maidah. Bagaimana Allah mengurutkan penyebutannya. Yang kedua, kemudian bahwa dalam periwayatan dari para sahabat tentang wudhunya baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu dalam urutan yang sama. Walaupun nanti ada detil-detil, rincian-rincian kesunahan yang berbeda. Ada baginda Rasul disebut mengusap atau membasuh sekali, dua kali, atau tiga kali. Begitu para sahabat menceritakan masalah tersebut. Tapi urut-urutan wudhunya tetap sama. Nah ini yang dijadikan dasar kenapa bahwa wajib fardu pada wudhu itu harus tertib sebagaimana urutannya. Demikian kesempatan ini kita membaca bersama berkaitan dengan fardu wudhu. Mudah-mudahan berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.